Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pada seluruh penonton, baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Kami dari perwakilan salah satu pengurus atau dari Duriyah Pondok Pesantren Qadrun Nahwi yang terletak pada Kota Serang, Banten, tepatnya di Kampung Kubangapu. Pondok Pesantren Qadrun Nahwi ini merupakan salah satu pondok salafiyah yang berada di Banten. Pendidikannya pun masih merujuk pada kitab-kitab salafi dan juga masih menggunakan metode Wali Songo. Yang paling ditekankan pada pondok pesantren ini adalah kitab pembacaan kitab Nahwu Shorof. Namun dalam keadaan ini pondok pesantren Qadrun Nahwi mempunyai atau mengadakan suatu event yang dinamakan adalah Diklat Pegon. Yakni Diklat Pegon ini diajukan atau dilaksanakan pada bulan ini saja. Insya Allah pertemuannya tidak lebih dari 10 hari, atau lebih tepatnya mungkin kurang lebih 1 minggu. Diklat ini tidak sesuatu yang diklat seperti yang ada di universitas atau institut lainnya. Diklat sendiri itu merupakan singkatan dari didikan dan latihan. Didikan dan latihan ini adalah disingkat menjadi diklat. Tapi saya tekankan pada diklat ini dirujuk pada tulisan pegon. Karena santri salafi itu sangat penting dan urgen harus mempunyai ilmu bekal yang harus ditekankan pada ilmu memaknai, bisa dikatakan adalah ilmu pegon. Diklat sendiri mempunyai buku panduan yang berjudul adalah Rahasia Sukses Belajar Pegon. Rahasia sukses belajar pegon ini yaitu adalah cara menyambung huruf Arab. Pegon sendiri itu merupakan adalah sesuatu tulisan Arab yang diambil dari bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Dalam diklat ini mempunyai visi misi sendiri. Visi misinya apa? Yaitu adalah bisa menulis pegon. Bisa menulis pegon, seseorang santri bisa menulis pegon dalam sesuai kaidah. Dalam sesuai kaidah. Terkadang seseorang itu kan mempunyai bakat menulis, tapi dalam kaidah penulisan pegon tapi masih salah-salah. Yang kedua adalah bisa memaknai kitab. Bisa memaknai kitab ini, seseorang santri harus bisa membaca makna sendiri. Itu. Berarti contoh mana? Berarti Ja'a Zaidun wa Amrun jalisun. Jadi per kalimat makna ini. Per kalimat. Ya Ustadz Zaidun satu ijaz wa amrun lan utawi amr dari sini kang nunggu. Jadi kesimpulannya visi misinya ada 3. Yang pertama adalah bisa menulis pegon secara kaidah, dan yang kedua adalah bisa memaknai kitab dengan cara menulis pegon. Menulis maknainya adalah cara menulisnya sesuai dengan kaidah pegon. Yang ketiga adalah bisa membaca kitab yang telah dimaknai. Biniatin kelawan niat, sodikotin kang bener, dengan tawakuli serta tawakal. Dan hal ini kita mengadakan sesuatu diklat. Diklat ini 3 pertemuan. Yang pertama adalah malam setelah Isya, dan yang kedua adalah setelah duhur, yang ketiga adalah setelah asar. Acara diklat ini mempunyai pembimbing yang handal. Dan pembimbing ini adalah sudah kita ajukan atau sudah kita uji, yakni kemampuannya sudah teruji,
Dan hal ini juga pembimbingnya sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah jelas. Dan juga santri-santri harus dibelajari nulis, harus belajari makna, dan juga harus mengajukan PR. Sistemnya tidak lain, yaitu adalah penyampaian, praktek, dan juga PR. 3 ini wajib kita laksanakan karena sistemnya terpadu pada 3 ini. Selebihnya itu adalah hafalan. Dan hafalan ini merujuk pada kaifiyah rumzi ma'ani. Kaifiyah rumzi ma'ani adalah cara-cara menulis rujuk atau bisa dikatakan kode, rumus dari cara memaknai kitab. Jadi penggunaan abjad Latin dan penulisan pegon juga harus dia kuasai. Di samping itu juga dia harus bisa memaknai kitab. Seperti itu. Dan juga mengenai kedisiplinan juga harus kita pertahankan. Seperti mengenai absen juga harus takjiran. Di dalam diklat ini mempunyai kedisiplinan. Karena diwajibkan untuk selalu hadir. Dan juga tidak boleh pulang selama diklat. Dan juga tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Karena sesuatu yang menghalangi pada diklat kita harus singkirkan. Seperti ada sebuah acara yang tidak berkepentingan pada si anak santri, juga harus kita singkirkan. Takjiran pun juga harus dilakukan karena sesuatu yang harus kita disiplin adalah salah satunya takjiran itu sendiri. Dan juga selama diklat ini mempunyai keamanan. Keamanan itu tugasnya untuk tidak lain yaitu untuk kedisiplinan juga, untuk menggugah santri agar biar cepat-cepat dilaksanakan. Adapun waktunya juga harus dipertahankan, tidak boleh telat ataupun molor dari waktu yang sudah ditetapkan, seperti itu. Jadi pada intinya seorang santri itu diharuskan wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu pegon atau ilmu-ilmu memaknai. Karena maknai kitab itu sangat penting bagi santri. Kalau seandainya seorang santri tidak menulis, dalam artian tidak memaknai, otomatis dia tidak akan berpotensi kekal, dalam artian tidak bisa ilmunya atau tulisannya itu tidak sampai kepada anak cucu nanti. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.